Kisah inspiratif datang dari seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di kota Palopo. Di usia remaja, ketika sebagian besar teman-temannya menikmati waktu pulang sekolah untuk bersantai di rumah atau bercengkrama dengan keluarga, ia justru harus menghabiskan waktu dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dialah Muhammad Hafiz Fatur Rahman yang setiap hari harus berkeliling menjajakan gorengan dengan berjalan kaki, menembus teriknya matahari dan derasnya hujan tanpa pernah mengeluh meski lelah kerap menghampiri. Karena baginya, pulang ke rumah tanpa membawa hasil bukanlah pilihan yang bisa diambil. Gorengan yang ia jual adalah milik tetangga yang tak jauh dari rumahnya di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Sakbamparu. Berbekal keranjang merah andalan yang tergantung di lengan kanan dan botol saus yang ditenteng di lengan kirinya, Hafiz melangkah dengan semangat membawa ratusan gorengan menyusuri setiap sudut kota Palopo, berharap ada yang membeli dagangannya. Di balik keteguhan langkahnya, ada keletihan yang disembunyikan dan ada beban yang tak selalu bisa ia ceritakan. Hanya senyuman tulus kepada seluruh pelanggan yang selama ini menjadi tameng bagi kesedihan yang ia simpan sendiri. Senyum itu menjadi topeng untuk terlihat kuat, meski di baliknya ada rasa lelah dan beban hidup yang harus ia pikul. Kita memang memahami bahwa materi memang bukan segalanya. Tetapi bagi Hafiz, di usianya yang masih belia, keadaan memaksanya untuk mengerti bahwa tanpa uang, banyak hal yang terasa sulit. Bahkan saat di sekolah, ia juga tak malu untuk menjajakan dagangannya. Hafiz bercerita bahwa ia mulai berjualan karena tawaran dari seorang teman. Ketika itu, Hafiz masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima tawaran tersebut. Awalnya ia hanya ingin mencoba, tetapi keadaan memaksakannya untuk bertahan. Kini jualan bukan lagi sekedar pekerjaan, melainkan satu-satunya jalan yang ia tempuh untuk bisa mandiri. Mulai dari pertama kali menjual diajak sama teman, cuman coba-coba ini teman saya manggil saya ini untuk menjual karena untuk apa ya, mencari pengalaman begitu. Terus kelamaan itu jadi ya tertarik itu kerja biar bisa merasakan apa itu semua, membeli barang yang kita inginkan tanpa bantu biaya orang tua juga, tanpa bantuan uang juga. Uangnya itu untuk diriku sendiri biasa dikasih sama kedua orang tua, karena apa itu uang biasa pakai untuk biaya beli motor, biasa juga beli sepatu, beli buku gitu. Ketika ditanya alasannya masih bertahan hingga sekarang, Hafiz hanya menjawab dengan suara lirih bahwa ia tak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Ia merasa malu jika terus-menerus meminta uang, padahal ia tahu dirinya bisa berusaha sendiri. Namun, jawaban itu menyimpan kepedihan, karena di usianya yang masih belia, ia seharusnya belum perlu berpikir sejauh itu. Orang tua Hafiz sempat melarangnya berjualan karena khawatir akan pendidikan serta kesehatan sang anak. Namun Hafiz tahu bahwa ia tak bisa hanya bergantung pada mereka, sehingga ia tetap pergi untuk berjualan. Akhirnya keluarganya hanya bisa pasrah dan merelakan sang buah hati menghadapi kerasnya kehidupan sejak dini. Upah dari berjualan tak seberapa, tetapi ia tak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang ia dapatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarganya. Tak banyak yang tahu, Hafiz menyimpan impian besar di hatinya. Ia ingin menjadi seorang abdi negara, mengabdikan diri sebagai TNI. Namun impian itu terasa jauh. Kesungguhannya memang mendapat perhatian dari Dandim 1403 Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro.
yang mengarahkannya untuk berlatih fisik di lapangan Gaspa dengan bimbingan personel Kodim. Tetapi Hafiz tahu bahwa perjuangannya masih panjang dan jalannya masih terjal. Cita-cita saya menjadi seorang admin karena menarik itu untuk bisa diambil kepada orang dan bisa mengabdi kepada negara, karena jadi tentara itu paling depan. Setelah kalau misalkan ini tamat semati mau coba daftar admin karena cita dari kecil. Sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, Hafiz tumbuh menjadi pribadi yang santun, ramah, dan sabar. Bertahun-tahun ia berjualan tanpa mengenal gengsi, bukan karena ingin, tetapi karena merupakan suatu keharusan. Sikap inilah yang membuat para pelanggannya terharu. Mereka bangga pada Hafiz, tetapi di saat yang sama mereka juga merasa prihatin. Seperti yang diceritakan salah seorang pelanggannya, ia menjadi saksi bagaimana Hafiz berjuang dan bagaimana remaja itu bertahan. Kasihan, sabar, baru terutama kita salut dengan dia karena dia tekun, tidak ada kayaknya bermalu-malu apa begitu. Ya biasanya kan kalau anak-anak sudah menanjak ke SMP atau SMA sudah malu untuk melakukan yang pekerjaan begitu, tapi dia benar-benar kita salut semua tidak tetangga-tangga semua kalau dia jualan kalau pagi rata-rata kita beli yang jalan petiknya. Jarang-jarang ada mau anak-anak mau seperti itu. Semoga dia berhasil. Kita juga selalu mendoakan dan semoga cita-cita kami itu benar-benar dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Hafiz ini mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup seorang tak pernah ada yang tahu. Roda terus berputar, kadang di bawah dan kadang juga di atas. Meskipun begitu, sebagai manusia, tetaplah harus bersyukur apapun yang terjadi. Selain bersyukur, manusia juga dituntut untuk bisa berusaha agar kelak roda yang berputar bisa membawa kita kepada keadaan yang lebih baik dari hari ini. Sahabat Seruya, mari kita doakan agar Hafiz, anak yang sungguh inspiratif ini, kelak bisa menggapai cita-cita yang diimpikannya. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan.